Baik, selamat pagi, siang maupun sore kepada Bapak Ibu dosen. Di sini kelompok 5 akan melaporkan UAS ekspor-impor ke luar negeri produk tas dari kulit sapi. Baik, di sini ada profil perusahaan, yaitu berdiri pada tanggal 1 Januari 2012. Perusahaan ini itu didirikan oleh Pak Johan. Lalu perusahaan ini memiliki 12 tenaga kerja yang aktif. Nah, nama dari Handlogam sendiri itu karena dulunya CP ini menjual produk dari bahan besi berupa gesper, las lighting, dan lain-lain. Untuk lokasi CV Handlogam sendiri itu berada di Puri Nirwana Janti nomor 42, daerah Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang di Jawa Timur. Oke, di sini ada beberapa produk yang dijual, yaitu ada sabuk, gesper, dompet dari kulit sapi, lalu ada barang mutasi dari UMKM yang lain seperti sarung tangan, gantungan kunci, seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh produk yang sudah saya ambil dari website resminya mereka. Di sini ada spesifikasi produk, harga, dan juga dapat langsung memesan dari website resmi. Next. Oke, untuk yang selanjutnya adalah marketing strategi. Di sini ada 3 marketing strategi. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Di sini ada geografis, yaitu rencana produk akan diekspor ke beberapa negara di negara Thailand dan Singapura. Yang kedua demografis, produk ditujukan pada para pria dan wanita yang berkisaran pada usia 18 sampai 40 tahun. Psikografis ditujukan untuk orang-orang yang memiliki gaya hidup mewah maupun sederhana, juga dari kelas sosial atas, menengah, hingga bawah yang memiliki hobi pada bidang fashion, khususnya pada tas dan handbag. Perilaku ditujukan untuk orang-orang yang menyukai dan memiliki ketertarikan kepada jenis-jenis produk tersebut. Lalu targeting, target pemasaran produk ekspor tas kulit adalah kepada para pria dan wanita yang berkisaran pada usia 18-40 tahun yang memiliki gaya hidup mewah maupun sederhana. Juga dari kelas sosial atas, menengah, hingga bawah yang memiliki hobi pada bidang fashion, khususnya pada tas. Juga memiliki ketertarikan pada jenis-jenis produk tas kulit. Lalu ada positioning. Produk tas kulit yang masih jarang dijumpai di negara Thailand dan Singapura dan merupakan produk yang mempunyai keunikan tersendiri, dibentuk menjadi tas yang memiliki kesan elegan dan mewah yang memiliki beberapa bentuk dan ukuran, sehingga pesaing atau kompetitor dari negara itu masih belum dijumpai. Dengan menggunakan marketing mix, yang pertama membuat website dan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk tas anyaman sintetis agar dikenal oleh masyarakat umum. Juga membuat marketplace pada platform online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah SWOT produk. Di sini pada intinya itu strategi yang harus dilakukan adalah selain memiliki harga yang cukup mahal, kita juga harus memiliki value produk yang juga berimbangan dengan harga tersebut. Lalu kita harus memasarkan produk lebih luas lagi jangkauan pasarnya dengan cara yang offline itu mungkin kita menyebarkan brosur, lalu kita memberikan iklan seperti itu. Kalau yang online sendiri kita harus membuat platform dan juga untuk desainnya jangan lupa disesuaikan dengan tren tahun ini itu seperti apa keinginan para konsumen seperti itu. Bisa next. Selanjutnya, untuk SWOT place. Untuk strength yaitu tersedia di platform online seperti Shopee, Tokopedia. Lalu untuk weakness yaitu lokasi sipil di tempat yang kurang strategis. Selanjutnya untuk opportunity yaitu dapat dibeli tidak hanya di website resmi saja, tapi juga di store offline dan juga platform online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu untuk threat yaitu persaingan antar produk sejenis yang dijual di mall-mall tetapi memiliki store yang tempatnya strategis. Next. Oke, untuk yang selanjutnya adalah SWOT promosi strategi, yaitu
Itu ada Stretch, yaitu mereka itu memiliki akun Instagram berisi informasi tentang tas kulit agar bisa mempromosikan produk. Akun media sosial untuk promosi masih belum menjangkau baik masyarakat luas di dalam maupun di luar. Dan juga mereka harus mengadakan event yang menarik di media sosial seperti memberikan ilmu tentang pembuatan tas kulit dan orang-orang pun menjadi tahu tentang bagaimana produk tas kulit. Dan juga mengadakan event online seperti pameran yang memiliki promo dan acara yang menarik. Oke, next. Selanjutnya yaitu SWOT untuk price. Oke, untuk yang strength-nya sendiri, harga produk itu sesuai sama kualitas produk yang kuat dan bagus, yaitu bersih dari kulit. Kemudian terdapat promo dan voucher menarik dari websitenya dan dari toko offline juga. Dan juga peluang dari produk tas tangan ini kayak banyak yang membeli soalnya tas kulit itu kayak jadi tren untuk kayak tahun ini gitu. Tapi untuk produk ini memiliki weakness dan traits. Weaknessnya yaitu produk mahal karena dari kulit sapi yang notabene itu susah dibuat. Kemudian biaya operasionalnya tuh mahal sekali. Kemudian untuk traitsnya itu kayak banyak kompetitor yang bermain harga dengan harga pasarnya yang seharusnya. Kemudian kurangnya strategi pricing. Kemudian yang terakhir, biaya ongkir ke luar negeri mahal, yaitu 400.000 untuk ke Thailand. Sehingga diperlukan strategi, yaitu pertama strategi SO. Untuk strategi SO sendiri yaitu menambah variasi voucher dan promo unik, kemudian menyesuaikan harga produk dengan ekspektasi atau tren harga yang dipikirkan oleh customer. Kemudian strategi WO-nya yaitu mengadakan flash sale dan cuci gudang agar produk laku. Kemudian di strategi SP yaitu membuat bundle untuk produk-produk. Kemudian yaitu menurunkan harga produk lebih rendah dari harga kompetitor supaya laku. Kemudian strategi terakhir yaitu strategi district yaitu meminimalisasi biaya operasional dan ongkos kirim ekspor. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ini di proses ekspor. Untuk proses ekspor tas tangan sendiri yaitu kami menggunakan perusahaan shipping yaitu DHL yang dapat mengirimkan barang ke luar negeri. Yaitu untuk agen ini mengirimkan barang ekspornya tuh melalui jalur udara yaitu lewat pesawat. Nah ini ada ketentuan-ketentuan yang dipatuhi untuk eksportir yaitu minimal berat produk itu yang dikirim itu 1 kilo. Kemudian harga sekali kirimnya itu kayak 500.000 per kilo. Nah untuk pengiriman yang ini itu kayak nggak perlu menggunakan dokumen atau apa. Dokumen apabila bukan barang yang mudah terbakar gitu. Kemudian pengiriman barang akan sampai langsung ke tangan konsumen yang dikenal dengan sistem door to door. Oke, next. Oke, selanjutnya itu sumber daya manusia. Seperti yang diketahui, SDM itu sangat diperlukan oleh perusahaan. Jadi SDM yang dimaksud yaitu karyawan. Oke, bisa dilihat dari struktur organisasi CV Halal Logam sendiri, yaitu ada suatu hal yang menonjol yaitu dari CEO itu langsung kayak turun gitu, langsung ke bagian staff. Padahal struktur organisasi yang seharusnya yaitu dari CEO, direktur, kemudian ke manajer. Sehingga hal ini tuh kayak bisa dibilang struktur organisasinya tuh kayak kurang, sehingga memerlukan kayak strategi. Nah dari dari struktur organisasi ini memerlukan manajer untuk setiap divisi seperti manajer divisi keuangan, pemasaran dan lain-lainnya. Kemudian kekurangan dari struktur organisasinya sendiri yaitu tidak memiliki bagian HRD. Jadi sistem perekrutan tuh dilakukan oleh CEO-nya sendiri. Begitu sehingga strategi yang diperlukan yaitu meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasinya melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Selain itu melakukan pendekatan mutu hingga sebagai faktor penentu keberhasilan karyawan, hingga amat penting untuk modal finansial dan teknologi material. Kemudian lemahnya mutu SDM ini akan membawa implikasi pada kemampuan berprestasi, kemudian daya kreasi dan keberlangsungan suatu organisasi dalam menghadapi era kompetisi dan tantangan global. Selanjutnya,
Oke, yang selanjutnya di sini adalah keuangan. Jadi untuk produksinya itu biayanya sebesar 275.000 per unit dan 300.000 per unit untuk tas tangan. Lalu maka perhitungannya itu adalah yang 600 unit untuk tas lempang itu totalnya adalah 165 juta, dan untuk yang 600 unit tas tangan itu adalah 180 juta. Jadi total biayanya itu adalah 345 juta. Bisa next. Nah, lalu ada rincian biaya dari pemasaran, yaitu biaya angkut penjualan itu sebesar 100.000, biaya shippingnya itu 500 per kilogram, lalu biaya promosinya itu 2.400.000 dan gaji bagian pemasaran itu adalah 3 juta. Next. Nah, di sini tuh kita menetapkan harga dari produksi dan juga menghitung keuangan yang lain. Itu harganya 370 untuk tas lempang yang berukuran kecil dan juga 475.000 untuk yang berukuran sedang. Nah, kalau untuk harganya tas tangan juga disamakan. Lalu untuk laba tas lempangnya sendiri itu ada 57 juta, kalau yang tas tangannya itu ada 105 juta, seperti itu. Nah, untuk total labanya itu adalah 162 juta, seperti itu. Next. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tantangan dan hambatan. Jadi, ada pun beberapa hambatan apabila perusahaan Sivian Logam jika ingin mengekspor produk mereka ke negara Thailand dan Singapura, yaitu yang pertama, banyaknya kompetitor yang bermain dengan harga pasar, lalu mahalnya biaya pengiriman ke luar negeri, dan juga tidak semua masyarakat mau terjun langsung membeli produk di pasar, mall maupun toko. Lalu ada warna tas kulit yang mudah pudar dan cepat menyerap cairan atau cepat basah apabila terkena air. Karena mereka kan terbuat dari kulit sapi, jadi warnanya mereka itu lebih cepat pudar. Lalu yang terakhir, mahalnya harga produk tas lempang dan tas tangan membuat konsumen berpikir lebih untuk membelinya. Oke, next. Selanjutnya yaitu saran perusahaan. Untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang terjadi, perusahaan melakukan beberapa hal seperti: 1. Perusahaan harus mengerti harga pesaing supaya tidak salah dalam memberikan harga produk. 2. Dari mahalnya biaya untuk ekspor ke luar negeri, kelompok kami menyarankan ke perusahaan untuk mengirimkan barang dalam jumlah yang sekaligus, tidak satu persatu. Yang ketiga, karena masyarakat tidak semuanya membeli langsung, maka perusahaan harus memiliki website resmi dan mendaftarkan produknya di aplikasi e-commerce supaya menjangkau pasar masyarakat yang lebih luas. Next. Lalu yang keempat, tas kulit memiliki warna yang rentan apabila terkena cairan. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan perawatan khusus dengan baik dan benar, seperti menjauhkan produk dari tempat yang lembab, penjagaan produk dengan menggunakan lapis plastik, serta rutin membersihkan tas. Yang kelima, bagian marketing perusahaan harus menguasai produk supaya dapat menerangkan kualitas dan fungsi produk dengan detail guna meyakinkan pelanggan bahwa produk di perusahaan Sivian Logam yang terbaik dan dapat dikatakan bagus. Next. Berikut adalah dokumentasi kunjungan Sivian Logam. Berikut dokumentasi kunjungan ke perusahaan shipping DHL. Dan ini adalah dokumentasi kunjungan ke perusahaan Bank BCA. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.